Hai semua, ketemu lagi sama aku Carlo. Kalian sadar gak sih kalau kualitas pendidikan di sekitar kita ini belum memiliki kualitas yang baik? Menurut data dari UNESCO dalam Global Education Monitoring GEM Report 2016, mutu pendidikan di Indonesia ini menempati peringkat ke-10 dari 14 negara berkembang. Sedangkan kualitas guru sebagai komponen penting dalam pendidikan berada di urutan ke-14 dari 14 negara berkembang di dunia. Sebelum kita bahas lanjut, kita kenalan dulu ya. Kan kalau tak kenal maka tak sayang. Halo, perkenalkan saya Marcel Pramudia dari kelas 11 MIPA 3. Halo, perkenalkan saya Antonio Fidelis Adi Pramana Edo dari kelas 11 MIPA 3. Hai semuanya, perkenalkan saya Marsha Jen Mawene dari kelas 11 MIPA 3. Halo teman-teman, kenalin nama aku Laura Tasya Tambunan dari kelas 11 IPA 3. Kalian apa sih pendidikan berkualitas? Menurutku sih karena kurangnya fasilitas serta sarana fisik yang ada di sekolah mungkin. Aku mau tambahin nih, menurut aku pendidikan berkualitas juga harus mengedepankan sikap dan tingkah laku, serta keterampilan motorik yang memadai. Iya bener banget tuh, masyarakat sekarang kebanyakan mengukur pendidikan berkualitas hanya dari nilai, prestasi murid, dan jumlah lulusan yang diterima di universitas ternama. Tapi sikap dan tingkah laku juga merupakan aspek penting dalam lingkungan pendidikan yang berkualitas loh. Wah, aku sih sangat setuju dengan pendapat Acel. Bener, pendidikan itu gak mungkin berjalan dengan satu pihak saja. Pasti ada dua dong, guru dan murid. Murid membutuhkan guru, dan guru juga membutuhkan murid. Karena ya jelas dong, di sekolah kan murid diajar oleh guru, dan guru mengajar murid. Nah, guru itu membutuhkan murid yang niat belajar. Pendapat Jin dan Fidel juga benar, karena untuk bisa pendidikan berjalan lancar, keduanya ini harus saling menghargai peran masing-masing. Seperti itu ya. Nah, menurut kalian, faktor yang menentukan tinggi atau rendahnya mutu pendidikan di sekitar kita tuh karena apa aja sih? Menurutku sih, sarana dan prasarana, kualitas guru, sikap dan akhlak siswa, kemampuan dan prestasi siswa juga, sama apa lagi ya? Menurutku, pemerataan pendidikan juga jadi salah satu faktor tinggi atau rendahnya pendidikan deh. Biaya pendidikan juga menurutku jadi faktor penting loh yang menentukan tinggi atau rendahnya pendidikan. Banyak ya. Tapi kalau menurut kalian, penyebab utama rendahnya mutu pendidikan di sekitar kita nih apa gara-gara apa sih? Menurutku sih karena kurangnya fasilitas serta sarana fisik yang ada di sekolah mungkin. Contohnya? Seperti beberapa murid yang masih tidak memiliki buku karena dikarenakan harganya yang mahal. Juga fasilitas belajar yang tidak mendukung, serta suasana kelas yang kadang membuat siswanya tidak nyaman untuk belajar. Banyak di sekolah di sekitar kita yang tidak memiliki fasilitas tambahan yang lengkap, seperti laboratorium komputer, laboratorium IPA dengan alat-alat yang memadai, ruang musik dengan alat musik yang bervariasi, serta perpustakaan yang lengkap. Dan juga yang pastinya diperlukan adalah tempat istirahat ketika siswa beristirahat di sekolah. Dan juga masih banyaknya fasilitas lain di sekolah-sekolah di sekitar kita yang belum tercukupi kelengkapannya untuk mendukung siswa belajar di sekolah. Yang padahal jika fasilitas itu tercukupi, maka akan membantu siswa untuk belajar dengan lebih baik. Aku setuju banget sih sama kamu, Cel. Karena fasilitas sekolah itu benar-benar butuh banget siswa yang semangat belajar. Iya kan? Nah, apalagi kan sekarang masih banyak tuh siswa-siswa sekolah yang masih mengalami PJJ atau belajar online. Pasti siswa butuh beberapa fasilitas tambahan kan tentunya. Nah, fasilitas tersebut bisa seperti laptop, HP, jaringan kuota, atau wifi dan segala macamnya. Begitu juga dengan pihak sekolah. Ya nggak sih? Pihak sekolah aja butuh kamera, proyektor, atau juga jaringan-jaringan wifi yang benar-benar sinyalnya itu kuat. Karena ya tahu aja kan, kalau misal guru lagi ngejelasin di saat meet atau ya kayak Zoom gitu, terus tiba-tiba nge-lag, itu bener gak lucu banget dan mengganggu konsentrasi murid banget kan. Ya nggak sih? Kalau menurutku, karena guru yang kurang bisa mengenal murid dan menggali potensi siswa lebih dalam lagi. Juga banyak guru-guru terutama di sekolah online ini yang bisa dibilang tidak terlihat jelas kontribusi dalam menerangkan dan menjelaskan materi. Ditambah, siswa yang tidak aktif membuat pembelajaran tidak berjalan dengan baik. Iya, aku juga setuju.
Tapi, selain guru yang bisa disebut sebagai pengajar, orang yang diajar atau murid juga banyak yang tidak bermotivasi untuk belajar dan kurang minat dalam belajar. Banyak yang lebih suka bersenang-senang daripada mempersiapkan diri untuk masa depannya. Ada juga murid yang sebenarnya ingin belajar, namun kurang percaya diri untuk bertanya dan aktif di dalam kelas, sehingga membuat potensinya dalam belajar tidak dikeluarkan secara maksimal. Betul tuh, aku setuju. Kalau kita ngomongin tentang rendahnya mutu pendidikan, pasti orang langsung melompat kepada kesimpulan bahwa itu tuh salah gurunya. Tapi ya nggak selalu gitu dong. Bisa aja karena muridnya malas belajar atau malas ngumpulin tugas atau ya hal lain ya. Tapi ya keduanya tetap harus bekerja sama dong. Jadi guru juga harus ngerubah sikap anak ini dan anak ini juga harus mau niat belajar gitu loh. Iya, bener banget. Tapi menurutku nggak semua guru bisa deh membangun motivasi belajar untuk muridnya. Apalagi murid yang benar-benar udah susah banget dibilangin. Yang jarang nugas lah, jarang masuk ketika belajar lah. Nah, susah berkomunikasi dan lain sebagainya. Betul banget tuh, Cel. Apakah kalian punya ide untuk menaikkan motivasi siswa? Em, Menurut aku sih efektif, tapi webinarnya lebih baik jangan terlalu ramai. Mungkin untuk siswa sekelas atau angkatan sejurusan, biar pesertanya lebih gampang berkomunikasi gitu. Nah, jadinya kan lebih berguna. Setuju banget sih. Aku setuju juga. Wih, aku setuju banget kan usul kamu. Dengan diadakannya seminar ini juga bisa menjadi ajang edukasi untuk kita dan seluruh siswa-siswi, terutama siswa-siswi SMA Panggung Luhur 2 Servasius, agar mereka lebih termotivasi dengan adanya kegiatan ini. Pastinya bakal menarik banget dong. Oh iya, kita jangan lupa untuk mengundang narasumber juga yang berkaitan dengan tema ini, agar materi yang disampaikan juga bisa mendukung dan juga bisa tersampaikan dengan baik kepada para siswa-siswi di SMA Panggung Luhur 2 Servasius.